Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menimpakan rahmat dan nikmat kepada kita, yang sesungguhnya nikmat tersebut tidak dapat kita hitung jumlahnya. Baik nikmat yang terdapat di darat, yang terdapat di laut, maupun nikmat yang terdapat di udara, baik nikmat yang tersimpan di dalam perut bumi maupun yang terdapat di permukaan bumi, dan bahkan nikmat yang paling utama di antara nikmat lainnya, yakni nikmat iman Islam yang insya Allah akan menyelamatkan kita pada hari pembalasan kelak. Dan oleh karena itu, janganlah kita sekali-sekali mengkufuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, jika kamu mensyukuri nikmatku, maka akan kutambahkan nikmat itu kepadamu, dan jika kamu mengkufuri nikmatku, maka azabku sangatlah pedih. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, yang telah menggulungkan tikar-tikar kejailian dan membentangkan permadani Islam, sehingga kita dapat menikmati indahnya Islam sampai dengan saat ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, para sahabat dari para sahabat beliau, serta pengikut beliau dan kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenalkan saya Muhammad Aliuddin Atabukan, perwakilan dari kontingen Politeknik Statistika STIS, akan menyampaikan sebuah tausiah singkat dengan judul toleransi antar umat beragama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam merupakan agama wahyu. Ajarannya merupakan kontribusi langit yang disyariatkan kepada umat manusia agar mereka dapat memahami dan melaksanakan syariat tersebut sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Dia yang telah menciptakan manusia dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dalam berbagai karakteristik dan watak yang berbeda-beda agar mereka dapat saling kenal mengenal, saling memahami, serta saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan serta memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallahu alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu dapat saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut tentunya kita dapat memperoleh sebuah makna tersirat, yakni makna di mana Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
kemudian menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar mereka dapat saling kenal mengenal, saling berbaur, saling bertoleransi antar satu sama lainnya sehingga mereka dapat memahami akan artinya perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tatanan kehidupan yang heterogen ini, yakni tatanan kehidupan yang terdiri dari berbagai bangsa dan agama, dengan tujuan agar manusia dapat memahami akan artinya toleransi yang disyariatkan oleh agama Islam. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, tentunya kita perlu memahami dengan baik bagaimana toleransi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Toleransi yang diajarkan dalam Islam ialah toleransi yang saling tolong-menolong dalam mengajarkan kebaikan, bukan toleransi yang cenderung mengarah kepada sinkretisme agama yang mengajarkan prinsip di mana semua agama sama baiknya. Toleransi yang disyariatkan dalam Islam ialah toleransi yang mengutamakan kehidupan yang aman dan tentram, bukan kehidupan yang dikekang serta dianiaya oleh orang yang lebih berkuasa. Toleransi yang Islami ialah toleransi yang melaksanakan kegiatan ibadah secara masing-masing tanpa turut campur dalam kegiatan agama-agama lain, bukan toleransi yang mengajarkan bahwa yang mengutamakan bahwa semua kegiatan agama, semua kegiatan ibadah itu dapat dilakukan secara bersama-sama, dapat dilakukan secara bergantian. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tujuan mereka untuk melaksanakan seperti itu yakni untuk memahami antar satu sama lainnya. Bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Kafirun ayat 6, lakum dinukum waliyudin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, tentunya kita perlu memahami dengan baik bagaimana sikap kita dalam bertoleransi dengan umat yang beragama lain. Janganlah kita dengan rendah diri mengesampingkan syariat agama Islam karena rasa enggak enakan yang kita miliki sehingga kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min zalik. Marilah kita bersama-sama mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Sesungguhnya segala kebenaran yang saya sampaikan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan itu, segala kekeliruan itu berasalnya dari pribadi diri saya sendiri. Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan yang telah saya sebabkan tersebut. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lamu bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.